Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mahbubin, para alim, para bapak kiai, linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Haji Ustaz Yasir Arafat selaku pembina Yayasan Subulus Salam, dumateng panjenenganipun Bapak Haji Ayah Heri selaku Ketua Yayasan Subulus Salam, dumateng panjenenganipun Bapak Haji Ustadz Teguh selaku Ketua Pondok Pesantren Rumah Quran Zaid bin Sabit nek mboten lepat, dan seluruh jajaran para asatid dan asatidah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Kakung Sumana Putri dan juga para santri-santri yang semoga selalu bahagia dunia hingga ukhrawi. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, monggo kita sami-sami hangaturaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah bilih di sore yang penuh berkah, di hari yang menjadi hari terbaik, Sayyidul Ayyam. Ayam niki mboten ayam geprek, ayam penyet atau ayam bakar. Ayam itu adalah jamak dari yaumun. Hari yang terbaik adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Kita dikumpulkan oleh Allah agar kita semuanya selamat dunia hingga akhirat. Semoga perjumpaan ini dalam majelis taman-taman surga ini besok di akhirat di hadapan pengadilan Allah menjadi saksi bahwa kita pernah berjumpa. Meskipun tak lama, tapi perjumpaan yang berkualitas. Karena diikat oleh sebuah ikatan yang tidak putus meskipun waktu telah membedakan, memisahkan, dan usia juga telah memisahkan. Ikatan tersebut adalah ikatan keimanan. Salawat dan salam senantiasa kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Kahfi, boten kopi. Kalau kopi barusan tadi. Kayaknya belum pada diminum. Surat Al-Kahfi selain itu adalah membaca banyak-banyak
solawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Kalau jenengan dereng pernah tindak haji utawi umroh, karena keterbatasan biaya dan waktu, lebih-lebih jenengan sudah daftar 10 tahun yang lalu, sebentar lagi mau berangkat haji, ternyata juga tidak jadi. Gara-gara munda. Naik. Yang paling paham soal ini adalah Ustadz Yasir Arafat. Kenapa harus naik 100% kayak begitu? Akhirnya harapan itu putus. Tak bisa naik haji. Tak bisa ziarah ke tanah suci. Apakah surga sudah putus? Belum. Ibu bapak yang sudah berniat mendapatkan pahalanya. Karena niat yang baik, niat yang suci. Karena gendala oleh aturan sana sini. Tapi ada satu amalan yang mana bisa menjamin kita itu bisa berjumpa dengan orang yang paling dikasihi oleh Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan amalan apa? Amalan yang simple, yang mudah, tak butuh biaya, tak butuh tempat, tak butuh toharoh suci. Ibu-ibu enggak suci, lagi uzur atau enggak wudhu, bisa melakukannya. Apa itu? Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Yang tidak boleh, sing ora sholawatan. Itu enggak boleh. Wes gak sholawatan, nyalah-nyalah ke wong sholawatan. Tanda cinta kita kepada Kanjeng Nabi adalah memperbanyak menyebut namanya dan mendoakannya. Meskipun beliau tidak butuh doa kita, kita yang butuh. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang membaca sholat 1 kali dikelipat gandakan. Siapa yang melipatkan? Bukan Nabi, seharusnya Nabi yang kita ucapkan itu, tapi Allah. Kalau Allah yang membalas, maka keberkahan itu yang ada. Maka satu kunci agar hidup kita penuh berkah, sebut nama orang yang memiliki sumber keberkahan. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Kita sama-sama sholawatan dulu, J. Nah ini, santri-santri biar seneng. Kayaknya tadi kok bisik-bisik kapan sholawatan ini. Dulu saya pertama kali di sini itu pas hujan deras. Wonge mek sithik tok. Tapi sekarang Masya Allah hampir sekitar 700 orang kayaknya ini. Wah apalagi sana itu, wah masa penuh sekali itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Monggo sareng-sareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Agar hidup berlimpah berkah. Pertanyaannya adalah, mengapa harus berkah? Itu yang kita harapkan. Karena doa yang dikumandangkan, diucapkan Nabi pada orang tertentu dan waktu serta bulan tertentu, itu hanya keberkahan. Satu, doa Nabi kepada orang yang mau menikah, yang sedang nikah. Sayang saja yang sudah menikah belum hadir orangnya. Sudah menikah, tapi saya belum mendapatkan undangan. Katanya sebentar lagi. Saya tunggu. Gimana doanya orang untuk yang menikah, yang sudah akdun nikah itu? Apakah didoakan seperti ini? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu. Ku ngarepno rondone bojone nek kuwe. Doanya simple. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainahuma fi khairin. Sehingga dilakukan oleh saudara saya itu, siapa namanya saya lupa. Barakallah. Nah, itu saudara saya seiman dan seakidah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadanya. Barakallahu lak menggunakan lam, lak. Yang kedua, wa baraka alaik menggunakan alaika. Semoga dalam keadaan bahagia, kebahagiaanmu itu berujung surga. Itu barokah. Begitupun juga namanya dalam keluarga, pasti ada masalah, pasti ada gesekan. Karena menikah, kita enak mek 2 bulan. Setelah itu, bingung kayak mikir omah, mikir kudung bojone, sepatu jinjit tengah durung duwe, rono rene, pusing. Mulane yang belum menikah, gak sama nikah. Yang enggak. Ibadah yang paling lama itu menikah. Ibadah yang paling spektakuler, kecil menjadi besar itu menikah. Tapi santri-santri yang belum memiliki kemampuan, jangan menikah. Ini keberkahan. Doa Kanjeng Nabi seperti itu. Dan ketika kita masuk bulan Rajab, ini Rajab. Setelah itu Syaban. Setelah itu Ramadan. Doanya bagaimana? Doanya Kanjeng Nabi itu juga minta keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan-Mu, berikanlah hidup kami penuh berkah di bulan Rajab ini dan Sya'ban. Setelah kami mendapatkan keberkahan dari-Mu ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan yang suci yaitu Ramadan. Ada makna-makna yang bisa kita petik dari doa-doa ini. Juga sebuah pertanyaan, mengapa harus berkah di dalam Rajab ini? Mengapa kita enggak meminta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Tapi mengapa Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk kita berdoa supaya di bulan Rajab dan Sya'ban khususnya hidup kita penuh berkah? Al-barakatu lughatan
Secara language, bahasa, istilah secara bahasa barokah an-numu wa ziyadah. Tumbuh meningkat. Selalu tumbuh dan meningkat. Meningkat apanya? Fil khairi, dalam kebaikan. Jadi kalau hidup dalam keberkahan, itu semuanya menuju pada peningkatan kebaikan, peningkatan keimanan, peningkatan kemanfaatan. Karena barometer kebaikan seseorang muslim atau muslimah adalah ketika hari ini itu harus lebih baik daripada kemarin. Kalau hari ini sama dengan yang kemarin, podo, iku rugi. Padahal fitrah manusia siapapun, bahkan Allah menyebutkan seluruh manusia pasti tidak ingin rugi. Pasti tidak ingin rugi. Hingga diabadikan di dalam Al-Quran. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sudah pasti dalam rugi. Artinya tidak mau rugi. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak rugi? Allah memberikan kunci. Kecuali siapa yang tidak rugi? Panjenengan. Ilalladzina amanu. Wa amilus solihati. Dua hal dulu, ini aja dulu. Yang kita jaga agar selalu meningkat bersamaan dengan meningkatnya umur kita. Hari yang telah berlalu tidak akan pernah kita jumpai. Jangankan hari, 1 detik yang berlalu tak akan kita jumpai. Kecuali di saat nanti sudah tidak ada berharga amal perbuatan. Yang ada adalah pertanggungjawaban amal perbuatan itu. Maka agar kita tahu diri, sadar diri, tatkala kita bercermin, jangan risau dengan rambut yang sudah memutih. Halo bapak-bapak. Bahkan kata Pak Jokowi, kalau rambutnya sudah putih dan kulitnya sudah mengkerut, itu adalah pantas menjadi pemimpin. Katanya. Dan ibu-ibu kayaknya nggak kelihatan ya yang putihnya ya. Karena ditutupi. Ketika kita sudah memang beruban dan tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mengembalikan rambutnya kembali hitam kecuali disemir loh. Makanya dalam Islam tidak boleh disemir hitam. Agar sadar diri, aku wis tuwa. 2022 sudah hilang, tinggal 23 sekarang ini. Bersamaan dengan waktu yang berlalu, waktu bertambah, tahun bertambah, usia kita enggak bertambah, berkurang. Kalau kita nih ibu-ibu, bapak-bapak, kita kan sudah menetapi puncak dalam kehidupan. Secara pertumbuhan jasad kita. Itu saatnya kita menurun, itu pasti. Kalau anak-anak kita kan lagi menuju ke puncak nih. Tapi kita tidak, menurun. Dalam penurunan jasad kita, kekuatan kita, jangan sampai menurunkan keimanan dan keyakinan kita. Lalu bagaimana caranya? Dekatkan diri kepada Allah. Selalulah untuk mengevaluasi diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa zayyanu bil a'malis salihah qabla yaumil mi'ad.
Maka hitung-hitunglah dirimu. Introspeksilah dirimu. Bermuhasabahlah sebelum kita itu dihitung-hitung amalan kita. Ya Allah, rambutku wis putih, malah buru-buru marak nggone tukang cukur. Tolong ya disemir ya. Sing ibu-ibu mboten jenengan-jenengan lho, sing kono-kono. Iya, udah putih. Gimana ini? Akhirnya ngundang anak sepeda, "Nduk, cabutin nduk wanku nduk." Cabut kabeh jenenge cah cilik. Watatatata. Aja sing ireng ah. Ini peringatan Allah. Rambut putih peringatan Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Kata Allah, aku beri engkau umur sekian-sekian ma yatazakkaru fihi man tazakkara, agar engkau itu mengingat, teringat, karena banyak orang yang ingatan lupa ingatan, bahkan hilang ingatan. Wis tuwa, anak yo akeh ndek putu nisan. Wayahe ngibadah. Sabtu sore, ya Allah, nyilah sepatune anake, kause anake dinggo pating mecotot. Terus senam. Terus lagune yo kuwi mangkupur, kuwi lho. Mesti ibu-ibu ngene batin, kiai ini kok apal yo. Nek masalah keelekan, ora usah diapalno. Ndungu ping pindho kok ora ya apal. Tapi nek keapian, diapalno esuk sore ilang. Pemeneh kuliah ayyuhal kafirun, ora bolak-balik ora pol-pol, akbut takbut bakbut wala takbut bakbut pakbut bakbut. Imam nek nggone omah mbek bojone mbek anak-anake gregetan anake, "Pak kulhu ae, Pak kulhu." Muter wae. Ya Allah. Wa ja'akumun nazir, di dalam tafsir Ibnu Katsir di sana disebutkan ma makna an-nazir, dan aku telah datangkan kepadamu seorang pengingat. Siapakah orang yang pengingat itu? Nabi sudah tidak ada. Para wali enggak kelihatan, yang ada adalah wali santri, wali murid, wali kelas, ben wali. Terus wali sapa meneh? Wali songo ya wis mati, tambah siji wali 10 padha wae. Maka Allah memberikan satu peringatan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, An-Nazir, yang disebut nazir adalah rambut putih. Wis to. Sekti kaya apa? Sing duwe kesaktian dulu, duwe ilmu lembu sekilan, dijotos kurang sekilan, apa ketabrak motor kurang sekilan, akhirnya kan rezekine kurang sekilan terus. Coba suruh mengembalikan rambut putih itu. Biasanya kan separuh ireng, separuh putih. Coba kembalikan. Sampai kiamat tidak akan mampu. Wis sugih kaya apa meskipun sapa paranormal Ki Joko Budo lho. Kon kembali ke alam kan sudah mati kan beliau. Enggak bisa. Itu satu. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Ojo kok udah tua. Ya wis tuwek sapa sing ora. Yang kedua, dengan adanya rambut putih, Allah memberikan peringatan, so awakmu ki dibungkus nganggo kain rupane teng Temanggung ana sing wasiat engko nek aku mati bungkus ya kanggo batik Temanggung ya. Ana sing ngoten niku. Ora ana. Kain putih itu pun tidak ada sakunya. Pernah ada orang menjahitkan kain mori, engko aku nganggo sak ya. Sing bawah 2, yang atas 1. Biasanya wong muazziat kan nglebokke amplop. Engko ya pelokno kubur ya, tak nggo tuku cilok nek kono. Ya enggak bisa.
Rambut putih juga memberikan peringatan kepada kita. Al-yawma la yanfa'u malun bala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti tidak ada manfaatnya anak jenengan sing jenengan harapkan, harta jenengan yang dengan padosi sekian lama, kecuali orang yang hadir di hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati yang suci. Hati yang suci, kata suci disimbolisasikan dengan warna putih, seputih uban kita. Niku kok ora tondo sing pantas dadi Bapak Ibu ingkangipun rahmati Allah. Kembali ke dalam masalah barokah tadi itu. Ya. Imam Sya'rawi tenggene tafsiripun tafsir Asy-Sya'rawi. Imam Sya'rawi niki adalah seorang ulama saking Mesir. Pengajian-pengajianipun bisa jenengan pirsani di YouTube. Tulis mawon. Syekh Imam Sya'rawi. Saged. Sae banget. Tapi bahasa Arab. Nah, nanti santri-santri kan yang menerjemahkan toh. Kiai pun bilang begini, al-barakatuh hiya jundun khafiyun min junudillah. Barokah itu adalah salah satu tentara rahasianya Allah dari beberapa tentara-tentaranya Allah. Itu barokah. Agen rahasia lah nek basa cah saiki lah. Namanya rahasia itu pasti penting banget. Iku enggak gemen-gemen. Agen kok rahasia kok. Jundun khafiyun min junudillah. Andaikan kita ingin membentuk sebuah tentara yang rahasia, membutuhkan miliaran uang. Tapi kita bisa memiliki agen rahasia itu. Yaitu berupa keberkahan. Nanti caranya insya Allah saya akan terangkan. Tidak membutuhkan tempat mewah. Tidak membutuhkan kedudukan, titel yang tinggi. Tidak. Tidak. Kalau keberkahan itu pada anak kita. Ada pada anak kita. Meskipun kita tidak bisa membelikan mereka seperti mainan yang dimiliki oleh anak tetangga. Remote, helikopter, sampai anak jenengan anak kita pinjemin tuku dhewe. Nek atine wong tuane kan ya Allah. Langsung jenengan kan gregeten kan, langsung nebang gedang. Pohon gedang langsung digekno montor-montoran. Kepepet. Anak-anak yang lainnya sedang main lato-lato. Wong anak jenengan 6, anak saya 5 Bu, Pak. Baru 5. Awan setakok, cilik kok 5. Piye lah. Cabai rawit men. Mungkin tak kok, 5, memang piro? Rolas. Saya sudah sepakat dengan istri. Istri yang kedua. Guyon, ini guyon Bu, guyon. Saya itu setia. Enggak mungkin mendua. Nek gak ono bojoku. Saya pengen seperti Ustadz Yasir Arafat. Selamanya bersama dalam surga. Mbah ambek sapa? Taib. Ya Allah, kita enggak bisa membelikan lato-lato. Aku yo bingung anakku 4, Pak. 5. Ya Allah. Tukokno siji sing cilik. Pinjem enggak boleh nangis. Akhirnya tak tukokno kabeh. Esok-esok tangi turu. Muni kabeh.
Pusing saya. Meneng malah dibuantar diget. Aku malah sama bojoku syukur we. Niat hati membahagiakan tapi malah berujung sengsara. Lah pripun? Wetek-wetek sing anak cilik malah diantono Mbak Yune. Wetek-wetek wung cetak. Waduh mati. Puskesmas. Nah, kita tidak bisa membelikan sesuatu yang begitu wow mainan terhadap anak kita. Tetapi kalau keberkahan ada pada mereka, walaupun kita hanya bisa membuatkan mainan dari kulit jeruk sing jeruk gede niku jeruk napa Pak Namin, Pak? Oh, iya. Jeruk Bali kuwi lho, ketoke pengalaman jenengan ya. Oh, berarti wong melarat kabeh gini. Digekno motor-motoran. Enggak apa-apa. Kalau keberkahan pada anak, itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau dipanggil Muhammad, inji Abi, ora koyok bocah kono. Muhammad, Rene, kesini nak. Kalau keberkahan itu ada pada istri, maka istri kita akan menjadi istri yang soleha. Kok gak ono sing ngamini yo? Telat. Ya, istri soleha itu masya Allah lembut, perhatian. Suaminya baru datang dari kantor, itu kemudian barang-barangnya dari kantor tadi itu dibantu, yaitu berupa apa? Arit, pacul. Tapi kan penuh dengan kehangatan. Masya Allah Abi. Ibu-ibu nek manggil garwane apa? My darling. Oh iya, oh my darling. Modar ora ilang. Monggo Bu, rahasia nek mboten jenengan mboten kula duduhke niki. Yakin hakul yakin. Membahagiakan suami itu gampang. Enggak butuh pizza, enggak butuh hamburger. Butuh napa? Senyuman yang hangat, yang tulus ikhlas dari hati. Datang-datang, Masya Allah, capek ya Bi? Heeh. Nggih mo turu wae. Yo ora sumeh tulus. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyuman yang kau berikan kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kalau diberikan kepada suami itu barokah. Ojo kok mek ana butoin tok senyum-senyum. Seperti ini tanggal tua kan sebentar lagi tanda tangan. Bojone teko, senyumnya begitu melebar, hangat. Ya Allah, Pi, ya Allah. Anak aku dengan anak mesti ana maune wong iki. Pe tuku apa? Pupur apa? FIFA, Indomelek. Apa meneh COD. Betul banget. Ya, senyum kepada saudara itu adalah ibadah, kepada suami itu barokah. Satu syarat saja. Ojo senyum dhewean ngene tok lho. Iku malah bahaya. Umi, Bu, buatkan kopi toh Bu. Udan-udan ngombe kopi ya enak, senyum. Ayo toh Bu. Iki entek obate apa piye? Lho Pak, jarene Ustadz itu senyum adalah ibadah. Ya senyum pada tempatnya dan senyum pada waktunya. Senyum kepada saudara menenangkan, senyum kepada suami keluarga itu memberkahi, senyum kepada orang lain menenangkan, senyum kepada musuh itu adalah tusukan. Jenengan duwe musuh lho. Enggak duwe ya, pokoknya ada orang yang benci jenengan. Nek ketemu aja berengot. Gigi rapat, meripat mondol, kening berkerut. Malah seneng dek nih. Yes. Kayaknya lagi sedih gue.
Enggak, buktikan. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, apa yang kau fitnah tidak mengurangi kebaikanku. Aku tetap selalu tersenyum. Ya biasa mawon mendel gini. Biasa. Itu kurang ajar. Kok isih bahagia ya? Itu senyum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada masalah keberkahan tadi. Kalau keberkahan itu pada rumah, ada pada rumah. Rumah itu terasa luas. Meskipun ya SSSS sangat sederhana lah. Mertak duduk mangan yo nek kono. Engko wayah turu yo digulung kabeh dienggo turu. Sandal yo nek kono. Kadang ana kucing yo nek kono. Tikus glontangan yo nek kono. Tapi kalau ada keberkahan di dalam rumah, itu akan membuat terasa bahagia dan susah itu kan bukan pada tempat. Bahagia dan susah itu kan pada hati. Keberkahan itu pada hati. Berapa banyak mereka yang punya rumah megah, mobil mewah. Tapi karena nggak punya hati yang barokah, akhirnya istri simpanannya bertambah. Halo? Hai, Bu, bahagiakah engkau? Jabatannya tinggi, sering masuk TV. Punya pembantu namanya Mbak Susi. Akhirnya diburu-buru. Polisi mangan polisi. Halo tuh. Enggak berkah. Rumahnya ditinggalkan di Mertoyudan Magelang. Padahal megah. Lah bocah pondok-pondok nek kene iki mungkin kan satu kamar 2 orang, 3 orang. Kalau di Magelang kan bukan 4 orang, 20. Kayak pindang ditoto itu. Tapi do sehat ki, nek pas mangan, masya Allah, sak nampan, iku berkah. Kita yang guyune kok podo ya. Itu berkah, meskipun hanya tempe penyet tahu, banter-bantere malam Jumat kok yo ingkung terong. Tapi berkahi gitu loh men. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Karena waktunya sudah selesai dan akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Enggak, simpel saja. 1. Aqua. Ngertos nggih, gelas aqua niku nggih. Kalau di sini harganya pinten? Katakanlah 3.500. Siap. Di Temanggung harganya 3.500. Saya tanya, kalau di terminal pesawat terbang, ini apa tahu terminal pesawat terbang? Oh, berubah nama menjadi bandara ya? Oh, tak kira tetap terminal. Di bandara, jenengan waiting list, sedang menunggu karena keterlambatan, akhirnya beli minuman Aqua tersebut. Kira-kira regane piro? Oh, pertanyaan saya salah ya? Takok kok ambil uang sing enggak tahu tuku ngombenan nek nggone bandara. Enggak guyon. Katakanlah 10.000 nggih Bapak nggih. Mereknya sama, betul? Bentuknya sama, betul? Ukurannya sama, rasanya sama. Mengapa saat yang di sini murah, yang di sana mahal? Apa sebabnya? Harga, tempat. Yang menyebabkan adalah tempat. Jenengan semuanya sama. Padha uripe, nek wedok ya kaya ngono, nek lanang ya kaya ngono. Nek turu mesti merem, ana wong sing sugih nek turu mripate melolok. Halo? Malah medeni wong. Padha kabeh. Nek mangan mesti mlebu
mulut, ono sing mlebu kuping. Podo kabeh. Tapi mengapa yang satu ini mulia, yang satu tidak? Yang satu setiap harinya mendapatkan investasi, menabung kebaikan di akhirat, mendapatkan keberkahan terus. Tapi yang satunya hanya menebarkan kemaksiatan dan dosa-dosa yang kelak akan menimpanya di neraka jahanam. Satu sebabnya, tempat. Maka pandai-pandailah mencari tempat yang cocok dengan jenengan. Dan tempat yang penuh keberkahan tiada lain adalah di mana di situ menjadi tempat sujud panjenengan. Kalau di sini santri-santri jangan terlalu suka di kamar-kamar kamu. Masjid. Ngantukmu di masjid dengan ngantukmu di asrama. Itu berbeda makna dan nilainya. Tapi ini khusus untuk santri loh ya. Sing ustadz-ustadznya yang sudah berkeluarga nggak boleh. Bi mau kemana Bi? Mau mendapatkan keberkahan. Kok nggak bantal? Turun naik masjid. Terus aku dengan siapa? Enggak ya ngono. Yos melok wae bar malah masjid. Ya. Atau kalau ibu-ibu di rumah maaf karena mungkin karena ibu-ibu kan tidak wajib ke masjid, jadikan tempat ibu kamar itu menjadi tempat yang mengingatkan kepada Allah. Tempat sujud. Biasanya kan ibu-ibu di rumah punya ini ya, punya tempat untuk sholat ya, musola ya. Jadikan itu. Ya maaf ini, apa nek ruang tamu indah banget. Hiasan-hiasan, mantep. Tapi nek nggon salat, ya Allah, mekenane lu mekno 3 wulan gak dikumbang, aku apek ora pakat-pakat. Ya Allah Gusti. Sujud lho nek nggone sajadah lho. Irung langsung gebres. Wahing. Perkara apa? Gatel perkara akeh, debune gak dikumbah-kumbah. Dikebut jeblak langsung semaput pakane ning nggone ngarep iki. Gusti. Bandara kan bersih, bandara kan rapi, bandara kan wangi, orang-orangnya kan seksi-seksi. Halo, makanya mahal dan dibeli. Apakah ono sing menawar? Misalnya bapak-bapak, beli 1 aqua mbak, berapa harganya? 10.000 Pak. Larangin koyok ngono. Nek Temanggung itu 300. Ya wes 3.550 yo. Wani nawar jenengan. Halo. Blas rawani nawar. Malah senyum. Pak kembalian enggak usah, buat Mbak aja. Sok dermawan. Padahal nek ngisi kotak amal lho, kotak amal sing diluru nek dompetnya buka 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000. Terus ana siji kas. Pati murah nggawa golok. Kira-kira sing dilebokno kotak amal piro? Halo, bareng-bareng? Terima kasih atas kejujurannya. Ya Allah. Pandai-pandailah untuk mencari tempat. Pandai-pandailah untuk membuat tempat itu meskipun sempit, meskipun apa adanya, tapi mengingatkan kepada Allah. Allah itu maha indah dan suka keindahan. An-nazafatu minal iman. Jangan sampai hanya tertulis di dalam masjid atau toilet-toilet kita. Karena disitulah ketika bersih dan rapi, wangi dan sebagainya, keberkahan akan berlimpah ruah. Yang kedua, pandailah untuk memilih teman. Khusus untuk santri-santri ini. Nah, pandailah untuk memilih teman. Nak. Yang hafal Quran, yang pengen hafal Quran, carilah teman yang menghafal Quran. Nak. Jangan berteman dengan sing senengane bal-balan terus. Jam 10 gak ana gurune, bal-balan yo. Oh, nek ndi? Kono we. Sampai wajah ireng bal-balan. Loh kalau kamu yang mau hafal Quran tapi berteman dengan yang suka bal-balan,
Lah kira-kira dadi apa? Messi. Apa Ronaldo? Ronaldo larang regane. Wahing ngono ya 1 miliar. Hahing 1 miliar. Lah nek kowe hajing rembes. Ya, pandai-pandailah untuk memilih teman. Karena teman yang baik itu sangat menghargai potensi. Teman yang baik itu mendorong, memotivasi. Ketika kita tidak ada ghirah, nggak ada semangat, berteman dengan orang baik itu mendapatkan kesemangatan. Ini sangat penting, nak. Dekat dengan penjual minyak wangi, mesti kena wangi nih, Rek. Dekat dengan penjual sate, kena apa nih? Ambune. Ya toh, meskipun ngulu itu. Gak dikayak-kayak lah yoyo. Pilot man lah yoyo. Tapi minimal gandane iki lho entuk. Jadi sampai nek kono ngono tok wae, mangan abab wae ora apa-apa wae. Dekat dengan tukang pandai besi juga akan kena baunya. Ini gambaran Rasulullah pada kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi disebutkan oleh Bapak Ketua Pondok Pesantren bahwa kesyukuran, kita harus bersyukur. Tadi betul, syukur itu akan membuat sesuatu yang sedikit menjadi berlimpah dan berkah. Itu syukur. Membuat sesuatu yang sulit itu akan menjadi terasa mudah. Membuat sesuatu yang sakit itu akan terasa biasa-biasa saja. Karena orang yang syukur itu akan melihat sesuatu yang ada di bawahnya. Bukan di atasnya. Dan jaminan Allah, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, lihat nih, kata Allah, la azidannakum, ada lam diakhiri dengan nun taukid. Kepastian, sungguh aku akan benar-benar menambahimu. Artinya apa? Menambah keberkahan. Bukan kok berarti aku syukur tenan aku dibojo iki tenan, aku syukur tenan tapi karepe engko ditambahi Gusti Allah ngono. Ya salah, ditambahi apa? Keberkahannya. Walaupun tidak secantik dulu, sekarang sudah rambutnya beruban, giginya sudah rontok, tapi bertambahnya kasih sayang, bertambahnya perhatian, gitu. Datang-datang kalau suami yang setia itu pasti pulang-pulang membawa oleh-oleh, pasti, dan membawa oleh-oleh yang tidak cepat layu. Makanya yang dibawa itu adalah bunga plastik. Lo milih ndi Bu? Bunga mawar tapi langsung layu apa bunga plastik awet? Halo, kita belas gak tahu dikai bunga mawar sampean bojone iki. Bunga mawar merah suatu. Alhamdulillah anak-anak sini saya ngecek ada sih, enggak ono sing ngapal, sing dihafal kita Al-Qur'an tok kuwi. Luar biasa. Syukur tadi ya. Al-muqirru bitaqsir. Ini Kanjeng Nabi ngendikan. Wallahu alam, kama qala, saya maaf ini. Apakah ini perkataannya ulama, asar, para sahabat atau Kanjeng Nabi? Tapi yang jelas disebutkan di dalam kitab Nashihul Ibad. Nanti boleh dicek. Wallahu alam bisawab. Ini kata Kanjeng Nabi atau ulama? Kurang lebih ungkapannya seperti ini. Al-muqirru bitaqsir abadan mahmudun. Al-iqraru bitaqsiri dalilul qubul. Orang yang menyadari diri atas kekurangannya dalam ibadah, dalam kebaikan, abadan selama-lamanya mahmudun, akan terhormat. Saya mencoba untuk menangkap mengapa mu'alif di dalam kitab ini memilih kata-kata mahmudun. Bukan thayyibun, bukan hasanun.
ternyata merujuk kepada firman Allah. Asa ayyab'atsakallahu maqaman mahmuda. Ayat ini. Alaikum biqiyamil laili. Kau harus selalu menjaga untuk sholat tahajud. Kata Kanjeng Nabi, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus solihina qablakum. Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Bu, Bapak, untuk saya pribadi, kita semuanya ingin anak kita menjadi anak soleh-solehah. Lihat, Nabi Zakaria di dalam Al-Quran mengatakan dalam doanya, tadi disebutkan oleh Ustadz Teguh, doa itu penting. Sampai Nabi Zakaria doanya seperti ini, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan atau anak yang soleh. Tapi lihat, Nabi Zakaria sebelum berdoa seperti itu dan doanya dikabulkan oleh Allah, beliau lebih dulu soleh. Bila anak kita ingin berkah, menjadi anak soleh-soleha, syaratnya satu, jadikan diri kita soleh dulu Bapak Ibu. Baru berdoa, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Asa ayyab'atsakallahu maqaman mahmuda. Jikalau engkau itu sholat malam, maka Allah akan menempatkanmu pada posisi tempat yang terhormat. Kalau terhormat, itu pasti dihormati. Kalau dihormati, belum tentu terhormat. Halo, saya ulangi lagi kata-kata ini. Kalau memang ini kata-kata bagus, tolong dicatat, jadikan update status. Allah akan menempatkan kita pada posisi tempat yang terhormat, bukan dihormati. Karena kalau terhormat itu pasti dihormati, kalau dihormati belum tentu terhormat. Berapa banyak orang-orang di negeri antah berantah sana yang dihormati, siap gerak, ingge-ingge, tapi enggak pernah terhormat dirinya. Kita siap-siap, tapi dalam hati di depan jenje, di belakang banyak. Maka mahmuda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, syukur itu akan menghadirkan sebuah kesadaran. Tapi kesadaran yang aktif, bukan kesadaran yang pasif. Kadang-kadang kan kesadaran pasif begini. Ya wis lah, wong memang aku ya kayak ngene, gak iso apa-apa, ya wis. Diem aja. Ya iki takdirku kok, aku melarat ya melarat. Ya wis ngene. Terus anak-anak biasanya, Mas piye to ya. Belajar ya sudah, dibimbing yang sudah. Minta apa ya? Kok nilaimu seperti ini terus Mas? Jawabannya anak, Bu, takdir Bu, takdir, ku terima takdirku dengan lapang dada. Terus piye jalan nemeni bocah kaya ngene iki. Nah aku no dadi guru nak satak lah. Pak ngoten niku. Kok iso? Wasbir ala ma asobak inna zalika min azmil umur. Ustaz sakit, Ustaz kok malah dipukul. Bersabarlah. Karena kesabaran itu adalah sesuatu yang mulia. Ya, kesadaran yang aktif, ikhtiar. Baik dengan usaha, dengan doa. Setelah itu, faidza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jika engkau memiliki tekad, sudah berikhtiar, pasrahkan kepada Allah dengan doa. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan ikut serta dalam masalah ibu bapak. Allah yang akan menjamin. Kalau Allah itu yang menjamin, pasti benar adanya, pasti tepat waktunya. Syaratnya mudah. Tidak usah jabatan tinggi, tidak usah pinter dan lain sebagainya. Itulah mendapatkan keberkahan. Cukup tadi saya katakan, mau coba sholawatnya semono. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu butuh tempat baca itu? Enggak,
Butuh suci toharoh? Enggak. Mau apakah tidak gitu loh. Pas ngulek gitu, ngulek sambel. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Brambangnya atas tenan ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mencolot nek gone mriki. Bojone sampean teko, Bu, kopi Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kopine Bu, sholli Muhammad, sholli Muhammad, Muhammad. Selamat jenengan. Bojone uduk di dapur dhewe. Nggih ada kopi ping gremeng, wong wedok gara-gara ngaji ambek Pak Muhtadi kaya ngene. Tapi kan minimal jenengan selamat ra nggih kopi. Bojone sampean gremeng-gremeng perkara apa? Uyah didarani gak gula. Wong lanang gak iso bedakno. Kopi kok asin kaya ngene. Ya kopi modern kok ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah niku nggih cari tempat yang tepat, cari teman yang mendukung, syukur atas apa yang ada, dan yang keempat, sabar atas apa yang menimpa, dan sabar atas kebaikan yang panjenengan lakukan. Kalau sabar atas musibah itu biasa, kancane akeh. Halo, ketoke wajah-wajah sampean ini kan wong sing di masalah kabeh kita nih kan. Sabar dalam masalah itu biasa, akeh kancane. Sabar ya yo tak sabar-sabarno piye meneh wong kahanane koyo ngene, kuat. Tapi nek sabar dalam melakukan kebaikan iku jarang ono kancane. Ibu tahajud terus. Sing ngancani sapa? Blas ora ono. Lho bojone sing lanang ngancani apane? Ngoroke. Beker dunekno. Sampai terasi digoreng sampai gosong lho. Iku gak tangi-tangi. Iku nek wong lanang saiki iku. Nggih ta Bu nggih? Mulane sejak dulu itu saya enggak suka sama laki-laki itu. Egois. Ya Allah, sebentar lagi sudah mau maghrib. Semoga yang saya sampaikan ini mohon maaf untuk mengingatkan diri saya pribadi, moga ada manfaatnya. Dan mari kita akhiri majelis kita ini dengan doa yang diawali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innal hamdalillah hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Kasih, yang kasih-Mu tidak pilih kasih. Ya Azim, ya Malik, yang keagungan dan kekuasaan-Mu tidak terbendung oleh apapun dan siapapun. Kami mohon ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu di tempat ini. Jadikanlah tempat ini menjadi sumber ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadikanlah putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Menjadi qurratul a'yun bagi kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Menjadi penenang hati kedua orang tuanya. Syukur-syukur mereka semua menjadi ahlil Quran. Ya Rahman, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di sisa umur kami hidup di dunia ini, berikanlah kami kekuatan untuk terus menjadi orang yang bersyukur atas segala kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Dan berikanlah kami kekuatan untuk selalu bersabar atas apapun yang kami alami, kami rasakan. Lebih-lebih kami Engkau berikan kekuatan ya Allah, kami bersabar untuk terus menjalankan perintah-perintah-Mu hingga akhir hayat kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbi, sekarang bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban. Kami mohon ya Allah, jadikanlah bulan-bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan bagi kami dan keluarga kami. Sehingga kami benar-benar bisa menyiapkan untuk berjumpa dengan tamu yang agung. Tamu yang ketika datang selalu membawa keberkahan dan kemuliaan. Jadikanlah kami sebagai tuan rumah
yang baik untuk menerima tamu yang agung bernama Ramadan ya Allah. Sehingga kami bisa menghiasi menit demi menit, detik demi detik yang bernilai akhirat. Bisa menjadikan bekal kami untuk menghadap kepadamu. Bisa menyebabkan kami untuk meraih ridho-Mu ya Allah. Bisa menyebabkan kami, Engkau kumpulkan kami lagi bersama anak-anak kami, keluarga kami yang kami cintai setelah kami dipisahkan oleh kematian. Rabbi, kami mohon ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa membalas budi baik kedua orang tua kami. Meskipun kami sadar ya Allah, seberapapun yang kami berikan kepada mereka tidak akan pernah bisa membalas budi baik dan pengorbanan yang telah mereka curahkan kepada kami. Kami bisa seperti ini karena berkat doa-doa mereka, perjuangan mereka. Kami mohon ya Allah, mereka yang masih bersamai kami, izinkan kami bisa membahagiakan mereka. Meskipun hanya tersenyum bangga. Dan dimanapun kami berada ya Allah, sejauh apapun, sesibuk apapun, tatkala kedua orang tua kami atau salah satu dari mereka menginginkan kehadiran kami agar berada di sampingnya, mereka rindu kepada kami, kami bisa berada di sampingnya. Meskipun kami belum bisa memberikan apa-apa, jadikanlah kehadiran kami bisa membuat mereka tenang hatinya, bahagia jiwanya. Dan lebih-lebih ya Allah, jikalau memang ajal sudah tiba, saatnya kedua orang tua kami atau salah satu dari mereka harus berpulang kepadamu karena mereka juga adalah milikmu. Izinkan kami untuk berada di sampingnya ya Allah, sejauh apapun kami, sesibuk apapun kami. Kami genggam tangannya. Kami ingin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kami perdengarkan firman-firman-Mu. Ya Allah, izinkan kami sebagai anaknya yang menuntun kedua orang tua kami untuk mengucapkan kalimat yang menjadi kunci surga-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk menuntunnya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Rabbi, kami mohon ya Allah, biarkan kami saja anaknya yang menuntun kedua orang tua kami untuk mengakhiri hayatnya di dunia ini dengan husnul khatimah. Jadikanlah kami sebab sebagai anak menyebabkan kedua orang tua kami pantas mendapatkan ridho-Mu. Jadikan kami sebagai anak yang menyebabkan kedua orang tua kami pantas mendapatkan surga-Mu. Jadikan kami sebagai anak ya Allah yang menyebabkan kedua orang tua kami husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Dan andaikan salah satu dari kedua orang tua kami atau kedua-duanya sudah berada di alam kubur, kami mohon ya Allah, luaskanlah kuburnya, ampunilah dosa-dosanya, kumpulkanlah mereka bersama para kekasih-Mu, jadikanlah kuburannya menjadi pertamanan surga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami pun juga demikian memohon ya Allah, anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kelak mereka yang akan menuntun kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al'afu minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.